Kesempatan emas hanya datang sekali. Ambil segera atau menyesal nantinya. Demian di tahun 2007 silam menemukan jalan yang kelak akan mengangkat namanya menjadi populer di negeri ini. Pria yang pernah dinobatkan sebagai abang persahabatan di ajang Abang None tahun 2002 ini tak pernah menyangka bakal ditawari Helmi Yahya membuat sebuah produk tayangan sulap di layar kaca. Inilah babak pembuka yang melicinkan jalan karir Demian. Orang yang berjasa dalam dunia sulap untuk saya pribadi itu adalah yang pertama kali membawa saya ke dunia pertelevisian, yaitu Mas Helmi Yahya. Tahun 2007, nah kebetulan pada saat saya habis show, saya dipanggil sama salah satu krunya lah. Dipanggil terus saya dibawa ke ruangannya Mas Helmi. Sebegitu duduk gitu kan. Hey Demian, saya mau nanya gitu kan. Kamu udah punya acara TV belum? Belum mas gitu kan. Mau nggak? Mau banget, gue bilang. Yaudah, ntar ketemu sama tim saya, kamu kasih konsep, punya konsep apa, kita bikin. Gitu. Itu kalau nggak salah, saya sih lupa ingat ya tanggalnya, cuman yang jelas itu di bulan Desember. Saya ketemu itu Desember, Januari saya udah punya acara TV. Senang gitu ya, nggak ada kok bisa dia mandiri, tapi memang kita juga memang mendukung ke arah sana gitu kan. Dan kalau bisa ya bisa seluruh jaringan dikenal di ya seantero jagat barangkali gitu kan. Jadi Januari saya punya acara namanya Demian Sang Ilusionis, acara pertama. Dan dulu Mas Helmi itu bilang adalah satu-satunya acara di Indonesia yang pakai nama orang. Namanya si sulapnya dulu. Saya akhirnya yang lumayan sekitar hampir 2 tahun lebih. Pokoknya itu sekitar lebih dari 60 episode. Saya di Demian Sang Ilusionis. Lewat acara TV bertajuk Demian Sang Ilusionis, Demian hadir menyambangi publik pecinta sulap dan pemirsa lainnya. Tak disangka-sangka, respon masyarakat cukup baik, hingga Demian pun terus dipercaya menggawangi acara ini, yang begitu syarat dengan atraksi ekstrim seperti halnya dikubur hidup-hidup. Waktu itu Mbak yang dikubur kan saya nggak tahu itu taunya, loh kok kamu udah sampai di atas. Saya diliatin Mbak rekamannya itu kan lagi dikubur, terus loh kok kamu yang jadi yang nyangkul. Itu aja, saya takut itu Mbak juga. Sukses di layar kaca, namun Demian mengalami celaka di panggung sebenarnya. Sebuah kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi, di mana sebuah kesombongan yang terucap dari bibirnya nyaris membuat Demian celaka. Dan semua itu terekam dalam gagalnya permainan Russian Roulette. Tahun 2008 akhir, itu kalau nggak salah itu kejadian di Bali. Jadi saya bermain permainan yang bisa dibilang ribuan kali saya mainkan itu mungkin. Saya udah mainin itu dari tahun 2002 sampai akhirnya tahun 2008 akhir. Itu mungkin dalam sebulan saya bisa mainin itu bisa 10 kali. Dan saya latihan itu berkali-kali. Permainan yang saya sudah pasti tahu akhirnya pasti berhasil. Nah dulu itu pas sebelum saya show ada kejadian di mana saya harus mengurangi waktu performnya gitu kan. Oke Demian, mainannya kan 40 menit, bisa nggak dipotong jadi 30 menit? Jadi akhirnya satu permainan harus saya buang. Pilihannya ada 2 permainan, ada permainan prediksi atau permainan Russian Roulette. Akhirnya saya memutuskan untuk yang udahlah yang dibuang itu aja, prediksi. Russian Roulette mah saya mainnya bisa merem. Itu kata-kata saya ingat banget tuh. Sebelum tuh kejadian tuh saya ngomong, kalau Russian Roulette mah merem, udah kita buang aja deh yang mainan prediksinya. Kesombongan manusia gitu kan. Sampai sekarang mungkin masih jadi trauma. Saya ingat itu nomor 4, pisaunya ada nomor 4. Ada 5 paperback, 1, 2, 3, 4, 5. Pisaunya nomor 4. Gitu. Udah ada nomor 4 pisaunya. Dipilih penonton milih yang mana? Di nomor 4. Saya udah tahu sebenarnya itu ada pisaunya kan. Sudah kan, oke nomor 4. Kru saya, si Rio asisten saya datang ke saya bilang, Pak itu ada pisaunya ya. Iya ya, saya pukul. Das. Kalau misalnya bisa lihat sini ada nih. Ada bekas jahitan. Ini saya kena tangan saya dan juga tangan penonton saya.
Jadi pada saat itu yang mukul itu harus berdua. Jadi saya penonton sama saya di atasnya. Saya pukul, dak. Penontonnya perempuan, kena langsung tancap gitu. Jadi itu pengalaman yang buat saya sangat berharga yang harus dibayar mahal. Sepanjang pengalamannya beratraksi sulap, maka kejadian di Bali tadi adalah kejadian yang membuatnya tercekat karena takut. Demian tak menginginkan ada yang terluka. Karena itu, ia merasakan rasa bersalah yang amat sangat. Konon kabarnya gitu kan, dia sempat gagal di situ. Jadi salah satu penonton yang diajak naik ke atas panggung itu tangannya kena gitu. Jadi ya itu sih pengalaman yang menggagalkan yang saya tahu dari dia gitu, dan itu cukup fatal gitu. Jadi udah ya itu nggak boleh lah, saya nggak boleh kayak gitu lagi. Akhirnya saya langsung men-treat semua permainan saya semenjak hari itu. Saya men-treatment bahwa semua permainan yang kita akan lakukan hari ini itu adalah permainan yang baru. Walaupun kita sudah berkali-kali latihan, berkali-kali ngelakuin hal ini, tapi pasti saya harus menyiapkan 1 jam sampai dengan 2 jam untuk GR run through. Jadi kru saya memainkan semuanya persis seperti mau show. Dari satu layar kaca, Demian berpindah ke stasiun TV lain, mengusung tayangan sulap di antaranya House of Demian di tahun 2009, juga menjadi presenter di acara Begadang di tahun yang sama. Dan setahun kemudian, Demian membungkus dirinya lewat acara Gara-Gara Magic. Maka di luar segala acara tadi, Demian juga pernah melakukan berbagai atraksi berbahaya lainnya. Salah satunya saat ia menjadi Iceman. Kan saya tidur di peti es, kan. Tiduran terus dikasih es batu, tutup lagi semua peti esnya. Tiduran kan, gitu. Saya bertahan, wah bisa nih, setengah jam kuat lah. Bisa nggak kita coba 7 jam ya, karena kan kita tantangannya 7 jam. Bisa. Terus, coba tidur. Pas melek di ICU. Jadi ternyata saya brain freeze. Entah kenapa saya black out, dibawa sama tim ke rumah sakit terdekat gitu. Ya, jadi kalau misalnya pernah gagal, dalam proses gagal pernah juga, pada saat show gagal pernah juga. Itu. Dulu ada show yang oleh salah satu TV yang show di Mojokerto yang cukup sampai penonton itu bisa, dia ada show yang ada guillotine yang gitu, yang lehernya seolah-olah putus, meninggal ya. Sampai segitu penonton, dan saya ini cukup merinding waktu itu. Penonton itu semua sampai bilang la ilaha illallah gitu, artinya dikira meninggal beneran anak saya. Padahal itu kan suatu trik aja. Saya suka yang menantang ya, yang artinya yang cukup orang bisa wah gitu ya. Tidak melulu membekap ilmu sendirian, maka Demian pun menularkan keahliannya pada siapapun para penikmat sulap di negeri ini. Berawal dari sebuah sekolah sulap, maka kini Demian memiliki lebih dari 3 sekolah sulap yang tersebar di tanah air. Sekolah sulapnya aku tuh ada 6 di 6 kota: Jakarta, Surabaya, Jogja, Medan, Pekanbaru, Batam. Tujuannya bikin Demian's Magic Academy itu sebenarnya awalnya untuk memberi kemudahan lah pada pesulap-pesulap baru yang pengen belajar sulap itu seperti apa sih. Karena di sekolah sulapku tadi itu lebih sesuatu yang art, bukan yang trik. Jadi keluarannya dari Demian's Magic Academy itu bukan tukang sulap, melainkan pesulap semua. Dan kesalahan yang paling fatal buat hidup saya adalah ketika saya memaksakan kehendak di mana saya mau sama pasangan saya, tapi ibu saya nggak setuju.